Kita mau berdoa pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Ku mau cintai Yesus, ku mau cintai Yesus. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami berkumpul Tuhan dan bersatu hati Tuhan buat berdoa untuk bangsa Indonesia kami Bapa, dan bangsa-bangsa yang lainnya Tuhan Yesus yang sedang terkena COVID-19 ini ya Tuhan. Pulihkan bangsa Indonesia kami Tuhan, pulihkan seluruh bangsa yang ada di dunia ini ya Bapa. Berkati Tuhan, berikan kedamaian Tuhan, tolong corona ini cepat berlalu Tuhan, agar bangsa kami Kau pulihkan kembali ya Bapa, agar corona ini cepat berlalu ya Tuhan Yesus. Tolong Tuhan bangsa kami ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kau akan selalu menjaga dan melindungi bangsa kami ya Tuhan. Tolong Tuhan yang sedang sakit Tuhan dalam karena corona ini Tuhan, ada cepat sembuh Tuhan, Kau sembuhkan mereka ya Bapa. Tolong mereka Tuhan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dokter dan para medis yang ada Tuhan, perawat yang ada di rumah sakit Tuhan, tolong mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan, kesehatan, kesabaran dan menghadapi corona ini ya Tuhan Yesus.
Berkati selalu Tuhan, sehatkan selalu ya Bapak. Jaga selalu bangsa kami Tuhan, kami serahkan bangsa kami Tuhan dalam tangan-Mu. Dan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Tuhan, Kau tolong Tuhan, berkati selalu, berikan perlindungan Engkau ya Tuhan. Amin. Kami mau tenggingan, kami mau patahkan segala penyakit yang ada di dunia ini. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua akan berlalu ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus akan memberkati perekonomian bangsa kami Tuhan. Yesus Amin. memberikan yang Yesus. terbaik ya Bapak. Pemerintahan kami Kau akan berkati selalu. Amin. Amin. Dalam pertolongan-Mu, dalam perlindungan Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih Bapak, pada malam hari ini Bapak kami bisa berkumpul di ibadah streaming ini Tuhan. Itu semua karena berkat dan kasih setiamu Bapak, dan sebentar kami Tuhan ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan Yesus. Lindungilah kami Tuhan dimanapun kami berada Bapak, berkati hamba-Mu yang menyampaikan sebagian daripada firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu ini menjadi rema dan kekuatan bagi kehidupan kami ke depannya Tuhan Yesus, dan memberikan kami kekuatan untuk menjalani semua ini Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Pada malam hari ini saya bersyukur bisa dikasih kesempatan keluarga kita untuk melayani di ibadah persekutuan doa secara online. Meskipun kita nggak bertemu secara fisik, tapi kita bersatu di dalam Tuhan dan di dalam ibadah online pada malam hari ini. Nah, saya ingin memberikan sharing sedikit yang bertemakan When God Does Nothing, yang artinya ketika Tuhan tidak melakukan apa-apa. Ya, saya akan membacakan, yang pertama saya akan membacakan di kitab Yohanes 11 ayat 1 sampai yang ke-6. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Kau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, Dia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan." Ayat yang kelima, perhatikan ya saudara-saudara. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat ke-6 diperhatikan juga. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, saya ulangi, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, di sini sangat menarik ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua yang di dalam Tuhan untuk merenungkan dan berpikir bahwa kalau ketika kita yang ada di posisi Marta ataupun Maria ataupun bahkan ataupun Lazarus ya, pasti kita akan kecewa karena di sini Tuhan mengasihi kita ya. Di ayat yang kelima, Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Nah, di ayat ke-6, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu. Padahal Yesus ini tidak ada sedang kegiatan yang sangat penting ataupun kegiatan yang sangat mendesak sehingga dia tidak bisa datang ke tempat Lazarus berada. Yesus sedang tidak sedang sibuk. Yesus sedang mengajar saja di situ bersama murid-muridnya. Nah, tapi di sini Yesus menunda-nunda. Coba kita bayangkan ketika kita menjadi Marta ataupun Maria ataupun Lazarus, pasti secara manusia kita sangat kecewa sama Tuhan karena Yesus mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, tapi Dia seolah-olah menunda-nunda
untuk kesembuhan kita ataupun kesembuhan saudara kita, keluarga kita, siapapun itu, pasti kita sangat kecewa karena orang yang sangat dekat pasti kalau dia mengecewakan pasti kita akan kecewanya luar biasa, sakit hatinya ya. Tapi di sini saya salut kepada Marta dan Maria. Di ayat yang ke-22 dikatakan, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat yang ke-22 berkata, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Di sini Marta tidak kecewa sama Tuhan karena dia percaya bahwa Yesus bisa melakukan segala apa yang diminta dia kepada Yesus, bahkan dilakukannya gitu. Walaupun saudaranya ini Lazarus sudah mati, tetapi dia tidak kecewa dan tidak tawar hati. Coba bayangkan jika kita yang menjadi Marta ataupun menjadi Maria, pasti kita kecewa di saat kita mempunyai masalah. Kita berdoa bertahun-tahun, kita berdoa minta sama Tuhan sampai bercucuran air mata, setiap hari kita menangis, kita harus memohon sama Tuhan, tetapi Tuhan tidak menolong, pasti kan kita kecewa. Tapi di sini Marta tidak kecewa, dan saya mengajak Bapak Ibu, saudara sekalian semua, mari kita hidup seperti Marta. Kenapa seperti Marta? Karena di sini Marta tidak kecewa sama Tuhan, dia percaya 100% bahwa saudaranya akan dibangkitkan dan dia masih punya pengharapan. Nah, yang saya ambil dari kisah ini adalah bahwa walaupun Tuhan menunda, bukan menunda ya, kayak di sini tuh seolah-olah kayak Tuhan menunda, tapi sebenarnya nggak menunda, cuman Tuhan mau uji hati kita sebagaimana kita sabarnya menanti jawaban Tuhan. Sebenarnya Tuhan juga ketika kita mengalami masalah, ketika kita menghadapi cobaan yang begitu berat, entah sakit, entah mengalami kematian ataupun apa, jatuh ekonomi kita anjlok ini, apalagi masa pandemi kayak begini, seolah-olah kayaknya Tuhan diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Tapi sebenarnya Tuhan tuh tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita rasakan hari ini tuh Tuhan tahu pasti. Karena di saat Marta memberitahu Yesus, dan ketika Yesus datang kepada Maria di ayat yang ke-33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Di sini saya ucapkan lagi di ayat yang ke-35, maka menangislah Yesus. Di sini Tuhan bisa merasakan bahwa apa yang dirasakan Maria, Marta itu Yesus rasakan juga. Yesus menangis melihat mereka berdua. Dan di saat seperti ini juga Tuhan juga sebenarnya menangis. Bukan Tuhan diam aja, tetapi Tuhan ingin menguji kita dan dia juga selalu menguatkan kita. Dan saya percaya di saat yang akan datang Tuhan akan memberikan jawabannya. Seperti kisah Lazarus ini, Pak. Kisah Lazarus ini akhirnya kan dia dibangkitkan. Dan kita baca coba yang di ayat yang ke-43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Amin. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa ketika Tuhan seolah-olah menunda-nunda apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan terjadi hari itu, sebenarnya Tuhan tidak menunda-nunda. Dia tahu apa yang kita butuhkan, dan di
itu semua akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kita semakin dikuatkan dan kita semakin naik level ya. Orang ujian kan dari kelas 1, dan dia kelas 1 ujian menghadapi ujian, dan dia akan naik kelas 2 seterusnya terus sampai dia lulus, sampai dia besar. Nah, disitulah kekuatan kita bersama Tuhan pasti ada. Dan intinya satu, dalam cerita ini kita jangan pernah kecewa. Meskipun kita merasa Tuhan itu jauh, merasa itu Tuhan tidak menolong kita, tapi sebenarnya dia ada bersama kita. Dia ada di samping kita, dia selalu bersama kita, dia selalu memberikan kekuatan. Jadi buat saudara-saudara semua dan Bapak Ibu yang ada pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu semua dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan untuk selalu tetap kuat di dalam Tuhan, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Saya berharap kita semua selalu kuat dalam Tuhan dan jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh. Apapun yang terjadi, mengucap syukurlah, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan kita percaya bahwa pandemi ini akan membawa kebaikan bagi bangsa ini, dan kita berdoa biar bangsa ini menjadi bangsa yang besar, dan bangsa ini akan memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya suatu saat nanti Indonesia akan menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak pada malam hari ini Tuhan, kami diajarkan melalui firman-Mu Bapak, bahwa kami selalu akan kuat Tuhan di dalam-Mu Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini Bapak. Terima kasih Bapak untuk segala berkat-Mu untuk hari-hari ini ya Bapak, yang sangat mengkhawatirkan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, kesehatan dan kemampuan untuk menjalani hidup ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin.
di dalam surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kau sudah kumpulkan kami, keluarga kami bersama-sama berdoa di tempat ini, bukan karena kegagahan kami, melainkan kami rindu Engkau di tengah-tengah kami dan mengurapi kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami mau berdoa buat gereja kami yang pada saat ini masih memerlukan dana Tuhan, untuk pembayaran, untuk panjang gereja kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyediakan dana-dana yang kami perlukan, ya Bapa. Tuhan, Tuhan yang kaya, Tuhan yang luar biasa. Kami yakin Tuhan, doa orang benar besar kuasanya, ya Bapa. Tuhan tolong, ya Bapa. Biarlah Tuhan yang menyertai anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka semua, ya Tuhan, supaya dana ini terkumpul dengan cepat, ya Bapa. Kami percayakan semua ini kepada Engkau, ya Allah. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Seperti puji-pujian ini, ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kami, bahwa Tuhan Yesus akan memberkati anak-anak-Mu dan Tuhan akan menyediakan apa yang kami perlukan pada saat ini, ya Bapa. Kekurangannya kami tidak tahu, tapi Tuhan pasti menyediakan pada saat ini, Tuhan. Biarlah Tuhan dan menolong dan menjamah kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami juga berdoa, ya Tuhan, buat anak-anak-Mu Fajar Baru yang sakit, Engkau sembuhkan melalui bilur-bilur-Mu yang kudus, Tuhan. Yang pada saat ini juga Tuhan, Kau tolong mereka semua yang pada saat ini tidak bekerja. Biarlah Tuhan tolong berkati mereka, berikan berkat yang melimpah kepada mereka, ya Tuhan. Jangan tinggalkan anak-anak-Mu, ya Tuhan, supaya anak-anak-Mu percaya kepada Engkau, ya Allah, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu anak, ya, orang yang luar biasa buat kami semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar menyayangi kami. Kau tidak pernah meninggalkan anak-anak yang setia kepada Engkau, ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akhiri doa pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless.